Em, Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai interpersonal relationship atau relasi antar pribadi. Sekali lagi, relasi satu dengan yang lain. Terutama kita harus memperkuat relasi di dalam gereja. Saya mau mengingatkan, gereja adalah rumah umat-umat Tuhan. Sekali lagi, gereja adalah rumahnya umat Tuhan. Maka adalah aneh kalau bilang Kristen tapi nggak punya teman di gereja, nggak punya sahabat. Punya sahabatnya justru orang-orang dunia yang ada di luar gereja. Kalau kita adalah orang Kristen, kita haruslah memiliki sahabat di dalam gereja. Kita haruslah, kalau memiliki sahabat artinya apa? Kita memiliki hubungan yang personal dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Ini bukan, sekali lagi saya mau tekankan, ini bukan soal introvert extrovert. Karena Alkitab tidak bilang bahwa Yesus menyelamatkan yang ekstrovert, yang introvert tidak diselamatkan. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi seharusnya ini yang kita gumuli. Ini bukan soal introvert ekstrovert, ini soal kebenaran firman. Kalau firman mengajarkan kita untuk berelasi, artinya kita berelasi yang sampai mengenal satu sama lain, bukan hanya sekedar tahu. Misalnya teman-teman tahu, wah ini saya tahu kok artis ini, saya tahu kok si ini, saya tahu ini. Ya kita cuma tahu, tapi kita kenal nggak? Enggak. Nah jangan sampai di gereja kita cuma tahu muka, tapi kenal juga enggak. Ini yang sama-sama kita akan pelajari terus menerus selama beberapa bulan ke depan. Dan kemarin kita udah menyelesaikan tentang uang dan relasi. Dan kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Komsel dan kita membahas tentang bagian ini dan merefleksikan dari bagian ini. Ternyata refleksi dari khotbah-khotbah mengenai uang dan relasi terutama itu cukup sangat membuat kita tuh semakin sadar gitu. Ternyata banyak di antara kita itu belum menggunakan uangnya dengan baik, dalam artian uangnya itu tidak diperdulikan untuk relasi, tetapi uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu ada yang berefleksi juga seperti itu. Kemudian ada yang juga bilang bahwa ya untuk kaum-kaum introvert agak susah ya untuk mengenal satu dengan yang lain. Nah itu harus belajar lagi. Jadi sekali lagi, di dalam uang dan relasi kita belajar bagaimana manusia harus, kita ini adalah pengelola, oke? Kita bukanlah penguasa uang, kita adalah pengelola uangnya. Maka gunakanlah, Alkitab mengajarkan, gunakanlah uang itu untuk berelasi. Jangan cuma buat beli-beli barang yang, beli sepatu dikit-dikit, beli ini, beli itu. Tapi kalau misalkan ngumpul, temennya dilihat nggak minum, nggak dipeduliin, biarin aja. Maka kalau kita fellowship, nongkrong, segala macam, kalau kita lihat teman kita ada yang nggak minum gitu, ya belikanlah. Gak usah kerasa. Jangan sampai kita menunjukkan ketidakpedulian seperti itu ya, sampai nggak peduli sama yang lain, hanya kepentingan kita sendiri. Sekali lagi, kita hidup harus bisa belajar, dan untuk bisa berelasi dengan orang lain, kita harus belajar loh. Nggak ada orang yang punya nilai 100 di dalam berelasi. Saya harus ngomong ini, nggak ada orang yang nilainya langsung sempurna untuk berelasi. Ingat ini aja, kita aja kadang nggak kenal diri kita, bukan nggak kenal, tapi kita kadang susah untuk mengendalikan diri kita sendiri. Betul apa betul? Kita aja kadang-kadang bisa berubah. Hari ini A, besok B, besok C. Apalagi kalau kita berelasi sama orang lain yang adalah manusia yang juga bisa berubah-berubah kayak kita. Makanya relasi itu tidak punya rumus. Relasi itu rumusnya hanya lo mau apa enggak untuk mengenal. Intinya bukan soal harusnya A, harusnya B, harusnya C, harusnya gini, enggak ada. Relasi itu rumusnya adalah engkau mau atau tidak untuk berelasi dengan dia, selesai. Kalau mau, semua usaha pun akan dicari. Kayak misalnya ada cowok mau deketin cewek. Mana ada cewek awal-awal langsung buka hati. Jual mahal pasti semua. Kayak mau beli Tesla ya. Mahal banget tuh, sampai nggak bisa dijangkau ya. Ya tapi yang namanya cowok, yang dia punya apa? Kemauan. Betul apa betul? Ya, bersahabat juga seperti itu. Menjalin hubungan relasi sahabat juga kayak gitu. Kayak seorang pria mendekati wanita, usaha dong.
Jangan cuman, oh ya, karena dia nggak mau ngomong sama saya juga nggak mau ngomong sama dia. Itu mah nggak usaha, itu malu males. Jadi sekali lagi, bersahabat itu harus berusaha. Berelasi itu ada usahanya. Berelasi itu nggak pasif, tindakan aktif. Makanya kalau ada orang yang, ya saya nunggu aja lah, nunggu ini. Ya artinya, lu sebenarnya nggak tahu lu mau ngapain. Intinya seperti itu. Oke, dan hari itu yang kita belajar kemarin. Dan hari Kamis kemarin saya sempat khotbah di ini ya, saya sempat khotbah Zoom dengan satu gereja dari Amerika gitu. Gila, dia jam 8 malam, ininya jam 10 pagi. Jadi bangun tidur langsung Zoom gua. Dia minta saya lah. Terus kemudian yang saya pelajari dari Zoom itu adalah dua hal. Satu, orang yang ada di situ, maksudnya pendeta yang di situ, itu ternyata dia sangat menjalin interpersonal relationship itu sangat luar biasa selama di Amerika. Jadi dia bisa ngundang pendeta-pendeta yang cukup wow dan ternama dari Indonesia, bahkan di Amerika, untuk khotbah di gerejanya gitu. Kayak sebutlah siapa? Christopher Tapieru udah diundang kemarin. Siapa lagi? Besok dia mau ngundang Pak YTH, dia mau ngundang Pak Michael Christian. Dia udah kasih tahu jadwalnya sama saya. Bisa kayak gitu kenapa? Bukan karena dia keren. Ini dia baru bikin gereja, tapi karena dia membangun interpersonal relationship dengan baik. Dan ada satu lagi. Dia bilang gini, dia ceritalah kemarin sama saya. Gereja di Amerika itu mesti compact. Jadi di Amerika itu tuh sibuknya setengah mampus, lebih sibuk daripada di Indonesia. Kita lihat kalau di Jakarta, orang kan semua sibuk ya. Wah, kalau orang udah punya waktu tuh udah anugerah. Ya, kalau orang punya waktu di Jakarta itu udah anugerah. Tapi di Amerika itu bisa 2 kali lipat nggak punya waktu orang. Makanya dia bilang gini, wah makanya beruntung kalau mereka tuh masih bisa ke gereja meluangkan waktu. Jadi di dalam waktu 1,5 jam, bagaimana bergereja dan berelasi itu? Wah, gereja harus cari cara. Tantangan mereka adalah kayak gitu, mencari cara di waktu yang sangat sedikit untuk bisa membuat relasi. Coba, kita gimana? 1,5 jam mau ngomong apa? Relasinya kayak gimana? Susah banget. Makanya tantangannya luar biasa di sana. Di sini aja kita untuk menjalin relasi agak susah. Sekarang kalau misalkan kita mau, misalnya kita ada kopdar aja ketemuan di offline aja, kadang susah di luar hari Minggu. Betul apa betul? Ada kesibukan ini. Ya kita nggak sibuk untuk, ya kita banyak kesibukan lah. Semua sibuk ya di sini ya, amin ya. Puji Tuhan kalau masih sibuk, artinya kita masih sibuk ya. Lebih baik sibuk karena kerja daripada sibuk cari kerja, kalau kata orang-orang waktu COVID ya. Lebih baik sibuk karena kerja daripada sibuk cari kerja. Ya terserah lah gimana maksudnya. Tapi itu yang terjadi. Kita untuk menjalin yang namanya relationship itu susah sekarang. Tapi pertanyaannya gini, relationship itu akhirnya penting gak sih? Itu yang pada akhirnya, inilah cara kerja iblis di zaman sekarang. Apa? Membuat relasi itu terasa tidak terlalu penting. Bayangkan, coba, orang kalau kita lihat di luar negeri, kawin cerai gampang. Di sini aja kawin cerai gampang. Itu artinya apa? Membuat relasi tidak begitu penting. Padahal Yesus datang ke dunia memulihkan relasi. Tapi manusia di akhir zaman ini akan membuat relasi itu tidak terlalu penting. Ya, tidak terlalu penting. Ngapain berelasi? Buat apa? Apalagi ke gereja. Jadi kalau orang ke gereja hitung-hitungan. Ya, gue seminggu ini belum ada libur, gue kayak butuh libur deh. Liburnya cuma hari Minggu kayaknya. Capek hari lain. Kerja dari Senin sampai ini. Ya sekali-sekali libur lah hari Minggu. Ini yang parah. Sekali lagi ini yang parah. Jadi kita menggunakan waktu yang seharusnya untuk ibadah jadi untuk istirahat di rumah. Terus kita punya dalih, Tuhan tahu kok ya Tuhan tahu lu tidur di rumah makanya lu ke gereja. Harusnya begitu. Nah makanya teman-teman, ini adalah, ingat, kesibukan adalah salah satu cara yang sekarang itu dipakai oleh iblis untuk membuat manusia tidak bisa berelasi. Baik itu dengan Tuhan maupun dengan sesama. Udah sekarang gimana caranya? Ya kan semua orang sibuk. Kevin aja kerja sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 2 pagi. Dia kadang-kadang
Dia kadang-kadang baru kirim renungan tuh jam 2 pagi si Kevin. Gue kerja kah gini-gini, iya. Kadang-kadang gue juga kasihan gitu ya, gimana ya, kok itu, tapi itu cara itu yang sekarang terjadi zaman sekarang. Pekerjaan dibuat semakin susah supaya orang akhirnya kehilangan relasi, dan yang dicari orang adalah uang. Ada lagu waktu gue di gereja sama gue, lagu yang gini. Apa yang dicari orang? Nah itu ya. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki keintiman relasi, saya harus bilang ini, kalau kita tidak memiliki keintiman relasi, kita tuh sebenarnya susah untuk melakukan sesuatu di bumi ini. Karena mau nggak mau, yang namanya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang harus, bukan cuma bisa, harus berelasi. Jadi kalau kita tidak punya keintiman relasi kepada sesama kita ini menjadi manusia yang aneh. Sekali lagi, kita menjadi manusia yang aneh. Karena pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang berelasi. Dan relasi antar pribadi Allah itu sangat intim. Makanya manusia yang tidak punya keintiman relasi, terutama di dalam gereja, saya harus bilang, aneh. Kok bisa nggak intim di gereja tapi di luar punya relasi yang intim? Itu aneh. Buat yang baru-baru jangan merasa terintimidasi, oh saya baru datang nggak punya, iyalah wajar gitu. Nanti kita akan coba sama-sama menggali keintiman relasi ini. Jangan merasa terhakimi ya, jadi ini. Ya takutnya kan merasa kayak, wah gue baru datang, gue enggak. Jangan merasa seperti itu. Nah gitu ya. Jadi kalau kita tidak memiliki keintiman relasi, aneh, sekali lagi aneh. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berelasi, maka manusia diciptakan harus, bukan cuma bisa, harus berelasi. Dan keindahan hidup manusia baru bisa dimengerti kalau manusia berelasi. Dan relasinya intim. Salah satu yang kita bahas, yang akan kita bahas hari ini adalah temanya I have a special request. Nah ini adalah tema yang menarik ya. Pasti semua bingung, ini apa artinya? Saya punya sebuah permintaan, itu arti bahasa Indonesianya. I have a special request. Ini kita akan lihat dari satu kitab. Dan kitab ini akan kita bahas satu kitab. Ini cuma satu pasal. Dan satu pasal ini saya akan jelaskan selama 3 atau 4 minggu. Jadi tidak akan selesai dalam hari ini. Jadi hari ini ya paling 5 menit lagi khotbahnya selesai. Jadi gitu. Puji Tuhan ya Jeff. Tadi udah ngantuk ya, udah tidur tadi barusan habis menyembah Tuhan, capek ya. Nah, jadi kita akan coba membahas satu kitab ini. Setidaknya kalau nanti kita semua dipanggil Tuhan, terus ditanya, selama di reveal udah belajar apa? Minimal satu kitab ini udahlah ya. Minimal dari 66 kitab, satu udah gitu. Jadi sisanya 65 lagi, itu tanggung jawab masing-masing. Oke, kita akan buka kitab Filemon. Satu pasal doang kan, asik ya. Sebenarnya ada yang lebih ringkas sih, Yudas. Cuman ya kawan-kawan kita bahas Yudas. Hari ini kita akan bahas kitab Filemon. Kita akan cuma bahas ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum membahas ayat 1 sampai 7, saya ingin memberikan penggambaran sederhana dulu. Paulus di dalam Perjanjian Baru menulis 12 kitab. Ada yang bilang 13. Saya percaya cuma 12. Orang yang bilang 13 itu dia mengincludekan atau memasukkan Ibrani, itu penulisnya adalah Paulus. Saya kurang percaya kalau Paulus yang menulis Ibrani. Kenapa? Karena di dalam semua tulisan Paulus, nanti boleh dicek, di dalam semua tulisan Paulus itu dominan ngomongin iman, tapi Ibrani ngomongin imam. Oke? 12 kitab itu ngomongin iman terus. Tapi bisa-bisanya di dalam kitab Ibrani ngomongin imam. Dan cara penulisan kitab Ibrani cukup sembarangan, berbeda dengan cara penulisan kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus. Makanya saya mengambil kesimpulan Paulus menulis hanya 12 kitab, dan Ibrani ini penulisnya sampai hari ini saya tidak tahu siapa. Jadi yang pakai sistem kayak saya, dia akan bilang Ibrani tidak tahu penulisnya siapa. Jadi masih sampai hari ini anonim. Nah, dari 12 kitab yang ditulis oleh Paulus,
4 kitab itu untuk pribadi, kepada personal orang personal. Sisanya untuk gereja. Sekali lagi, 4 kitab ditulis untuk pribadi. Sisanya untuk gereja. Apa aja 4 kitab itu? 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Sekali lagi, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. 4 kitab. 8 sisanya itu untuk gereja. Yang 4 untuk personal. Nah, dari 4 kitab ini, ya kita anggaplah 3 orang ya berarti ya. Timotius, Titus, dan Filemon. Dari 3 orang ini, 2 itu adalah anak rohaninya Paulus. Yaitu Timotius dan Titus. Oke? 2 itu anak rohani yang punya tugas pelayanan, yang punya tugas penggembalaan. Makanya surat-surat mereka dibilang surat penggembalaan. Tapi 1 kitab ini, Filemon itu tidak ditulis anak rohaninya. Disinilah Filemon akan dibilang, nanti kita akan menemukan I have a special request. Jadi surat ini intinya adalah dia punya permohonan sama Filemon. Jadi nanti yang ini akan kita baca dan yang akan kita coba, yang akan kita selidiki dari Filemon ini adalah cara Paulus berinteraksi dengan Filemon. Sekali lagi, yang akan kita selidiki apa? Cara Paulus interaksi sama Filemon. Dan ini adalah menjadi bagian praktis nanti sehari-hari kita. Kalau kita mau interaksi sama manusia gimana sih? Sama sesama kita gimana? Oke ya. Jadi ngerti ya batasan yang akan kita pelajari ya. Paham ya semuanya ya. Maka kita buka kitab Filemon, ini cuma 25 ayat. Oke, yang sudah hafal katakan boom. Lebih keras lagi. Cuman sekali boomnya. Oke ya, Filemon. Saya akan bacakan ya. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Tolong jangan pakai ayat ini untuk menggoda wanita. Tersesat kalian. Tolong. Kalau ada di antara kita yang memakai ayat ini untuk menggoda wanita, kita akan langsung penjarakan. Ya, pakai ayat-ayat sembarangan lu. Ayat 5. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah keperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah itu baru salam, ucapan syukur. Kita akan masuk ke intinya. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Jadi anaknya ini siapa? Bukan Filemon ya, ingat itu baik-baik. Kocak ya, ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, gila gak? Perhatikan teks itu. Kalau engkau menganggap aku menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya.
Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Nah, di dalam ayat 24 itu ada kata Demas. Demas ini kemungkinan besar ini adalah perjalanan, surat ini ditulis waktu perjalanan pertama atau kedua Paulus menginjil. Ya, jadi Paulus tuh kalau nggak salah sekitar 3 ya. Kalau nggak salah 3 kali ya dia melakukan perjalanan Injil. Nah, jadi Demas ini belum cinta duit. Nanti ada teks yang menyebutkan kalau Demas itu tiba-tiba nanti akan cinta uang. Jadi belum tentu orang yang ikut sama hamba Tuhan itu dia terus akan cinta Tuhan. Oh tidak, dia akan bisa jadi orang yang cinta uang. Yang akan kita bahas hari ini adalah ayat 1 sampai ayat 7 aja. Kita akan bahas sisanya kapan-kapan, mungkin minggu depan, mungkin di lain hari. Jadi kita akan bahas hari ini ayat 1 sampai 7. Ingat, yang akan kita cari tahu adalah cara Paulus untuk menulis surat. Ya, untuk menulis surat. Tapi sebelumnya, ini yang ditulis apa? Surat. Yang ditulis apa? Surat. Sebelum surat ini ada, kira-kira Paulus sudah punya relasi belum dengan Filemon? Sudah. Jadi baik di dalam dunia maya maupun dunia nyata, dia sudah punya relasi dengan Filemon. Dan perhatikan bagaimana Paulus menulis surat kepada Filemon. Meskipun kan kalau dibilang teman sekerja kan berarti kan ini kan ikrip ya. Ibarat kata kayak Jepanya Ray sama Kevin gitu, teman sepermainan, teman sepelayanan. Tapi lihat, cara Paulus menulis surat, adakah dia mengurangi kesopanannya di dalam menulis surat kepada Filemon? Satu hal yang sebelumnya yang harus kita maknai adalah kesopanan, ya. Bahkan di dalam tulisan Paulus pun menunjukkan kesopanan kepada Filemon. Meskipun Filemon itu mungkin lebih rendah daripada dia posisinya. Tentu, karena Paulus adalah rasul dan dia bukan rasul gitu. Filemon ini bukan rasul. Secara jabatan gereja, Filemon itu nggak punya jabatan apa-apa. Apa yang mau saya bilang di bagian ini? Bahwa mari, kalau kita punya relasi yang baik di dunia nyata, tetaplah hargai orang meskipun menggunakan teks kita berhubungan dengan dia. Ya, kalau kita berelasi dengan orang menggunakan teks, ya pakai WhatsApp. Sekarang kan WhatsApp ya. Orang lebih suka ketemu di WhatsApp daripada ketemu langsung, betul apa betul? Nah, kalau WA-an jangan tiba-tiba bodoh, apa kabar? Habis bodoh, apa kabar? Kan kocak. Nah ini, kadang-kadang karena kita udah terlalu casual sama orang, penghargaan, kesopanan, itu udah gak ada. Ngerti gak? Ini yang terjadi juga di zaman sekarang juga. Jadi kita harus ngerti, waktu kita punya relasi yang casual sama orang pun, tolong tetap sopan, hormati dia sebagai manusia. Hormati dia sebagai orang yang memang memiliki gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Jadi ini bukan sekedar, ini bukan sekedar, kita sama-sama manusia. Enggak, dia punya gambar dan rupa Allah yang harus diberikan penghormatan juga, kesopanan juga. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi pertama-tama, pahami hal ini dulu. Ini adalah logika berpikirnya dulu. Sekarang kita baru masuk ke dalam ayat pertama. Ayat pertama ngomong apa? Dari Paulus, seorang hukuman. Ray, minta tolong ambilin handphone gue dong. Yang iPhone. Sorry ya karena saya lupa khotbah saya sendiri. Jadi saya harus buka catatan saya. Pertama-tama, sebentar. Ini apa sih judul khotbahnya? Interpersonal relationship. Jadi pertama-tama lihat di sini, seorang hukuman karena
Kristus Yesus. Oke, jadi poin pertama yang akan kita bagikan di dalam interpersonal relationship, apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu Paulus membagi keadaan dirinya. Sekali lagi, Paulus membagi keadaan dirinya kepada Filemon. Sekarang gue mau tanya, kalau ada orang yang mau masuk penjara atau sudah di penjara, ada nggak yang berani ngomong, "Hai, aku dari penjara nih, menulis pesan untukmu." Ada nggak? Kira-kira ada nggak orang kayak gitu? Halo Hani, aku dari penjara. Kita lagi miskin, nggak punya duit aja, nggak mungkin chat kayak gitu sama orang, betul nggak? Orang-orang zaman sekarang itu kan semua disembunyiin kan, apa-apa kan? Kalau kita tuh hanya mau seperti kita di dunia nyata, kayak di sosial media, apa? Cuma mau menunjukkan kalau kita tuh baik-baik aja. Jadi kalau kita lagi nggak punya apa-apa, lagi gelisah, lagi hancur, lagi ini segala macam sama orang, oh sebaiknya saya diam saja. Terus dia seperti katak dalam tempurung, masuk tempurung saja. Orang nggak perlu tahu susahnya saya. Tapi dalam teks ini Paulus bilang apa? Saya seorang apa? Hukuman. Tapi dia ngomong kayak gini bukan dalam arti dia pengen mengambil untung. Kadang-kadang kenapa orang-orang zaman sekarang takut kalau ada orang share-share kayak gini? Takut dihutangin. Kita cari duit udah susah, begitu udah dapet, dihutangin yang nggak akan pernah dipulangin. Percayalah, jangan pernah minta duit untuk berhutang sama saya. Saya akan kasih 10.000, sisanya urusan Anda. 10.000 itu saya ikhlaskan. Saya butuh 500.000. Ini saya transfer 10.000, sisanya terserah Anda. Gue sekarang kayak gitu gue akan tetap kasih 10.000. Ini gue bener. Jadi kalau kalian mau berusaha ini saya, minta belas kasihan saya 10.000. Itu adalah nilai yang cukup kayaknya. Oke ya. Dia membagi keadaan dirinya. Ini yang kadang-kadang kita susah. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau ada orang di penjara, apalagi karena kebenaran, mungkin nggak orang membagi keadaan dirinya? Ini kan sebenarnya bisa jadi kayak ancaman. Benar nggak? Kalau misalkan Filemon ini nggak ngerti tentang Paulus, kalau Paulus tulis kayak gini, dia akan jadi takut. Benar nggak? Jadi kalau misalkan Filemon nggak mengenal siapa Paulus, nggak mengenal isi Injil, dan nggak mengenal kalau ternyata Injil itu membawa orang ke dalam penjara, bukan membawa orang kepada kedudukan yang enak. Kalau Filemon tidak mengerti hal itu, maka yang terjadi adalah kalau Paulus tulis kayak gini, Filemon akan ketakutan. Kenapa? Ternyata Injil kok bawa orang masuk penjara. Maka saya harus bilang kepada semua yang ada di sini, terkadang karena engkau hidup di dalam kebenaran, engkau akan berakhir di penjara. Engkau bisa berakhir kalau kau benar-benar ya. Tapi kalau kau karena mencuri berakhir di penjara, itu bukan karena kebenaran, karena engkau bodoh. Tapi kalau karena kebenaran, ingat, kebenaran membawa Paulus masuk penjara. Kebenaran membawa Yeremia ditampar sama nabi-nabi Baal. Nabi-nabi siapa ya? Saya lupa lagi berhala saat itu. Tapi yang pasti dia ditampar sama nabi-nabi palsu. Yeremia tuh. Nanti JJ saya tampar juga dia. Canda ya. Nah, jadi ini yang harus kita sama-sama mengerti. Injil mengenal Tuhan tidak selalu membawa Anda kepada kelimpahan keuangan. Ya. Injil itu bukanlah cryptocurrency ataupun gold ataupun saham exchange atau falas, bukan. Injil adalah kebenaran Allah yang tidak akan diterima oleh dunia ini sampai kapanpun. Ingat ini, Injil adalah kebenaran Allah yang tidak akan pernah diterima oleh dunia ini. Maka Injil buat dunia, Injil tempatnya yang terbaik adalah di penjara. Di penjara siapa yang mau di penjara? Nggak ada. Tempat terbaik di hadapan dunia, di mata dunia, tempat terbaik bagi Injil adalah di penjara, di mana semua orang tidak ada yang mau ke sana. Kenapa? Karena kalau lo di penjara, apa? Lo punya hak apa? Waktu itu gue dengerin podcast politik bercanda-bercandaan. Apa sih yang terjadi di dalam penjara? Penjara akan merampas hakmu sampai engkau
akhirnya menyadari gak enak hidup di dalam penjara. Maka efek yang ditimbulkan dari penjara harusnya adalah efek jerak. Kenapa? Hak hidupmu diambil sebagian. Itu yang terjadi di penjara. Bayangkan, tapi di mata dunia, Injil itu harusnya orang yang ada di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang mau hidup mengikuti Yesus, harusnya tempatnya adalah di penjara. Tapi kenapa Paulus menulis ini? Karena dia melihat inilah memang tempat yang seharusnya bagi saya ketika saya memberitakan Injil kepada dunia ini. Jadi buat dia penjara justru adalah tempat yang sangat mulia buat dia. Kenapa? Karena dia tahu tempat yang terbaik untuk orang-orang yang memberitakan Injil adalah penjara bagi dunia. Paham ya? Jadi di dalam penjara inilah justru dia sedang menunjukkan kalau saya ini memang bekerja bagi Tuhan. Saya ini sedang bekerja bagi Tuhan, maka saya di dalam dunia ini akhirnya adalah di penjara dan dia merasa bersukacita. Aneh ya? Inilah yang seharusnya sukacita karena Injil. Sukacita karena kita tahu kita ini ditolak dunia dan kita tidak seperti orang-orang dunia, tapi kita seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus pun dihukum kan? Yesus hukuman bukan? Yesus hukuman bukan? Yesus hukuman, orang yang dihukum, makanya dia disalib. Salib itu hukuman loh. Ya, salib itu memang di mata orang Kristen adalah kemuliaan. Di mata dunia adalah hukuman. Penjara itu di mata dunia adalah hukuman. Tapi buat Paulus itu adalah kemuliaan. Itulah pola pikirnya. Makanya Paulus membagi ini kepada Filemon. Tapi dalam catatan, dalam tanda kutip, Filemon udah ngerti. Dan kenapa Filemon udah ngerti? Karena Filemon dan Paulus punya relasi. Jadi tujuannya, jadi kita harus ngerti kayak gini, karena Paulus punya interaksi yang personal dengan Filemon, apa yang diucapkan oleh Paulus itu justru memperkuat Filemon. Dari penjara Paulus memperkuat Filemon. Paham ya sampai sini ya? Seorang hukuman. Jadi dengan demikian ada dua hal yang kita lihat dari ayat 1 ini. Justru ini adalah hal yang mulia jika di dunia ini, jika saya di dunia yang tidak percaya kebenaran ini dianiaya oleh karena Injil. Ini yang mau ditunjukkan oleh Paulus, yaitu yang pertama, justru ini adalah hal yang mulia jika saya di dunia yang tidak percaya kebenaran ini dianiaya oleh karena Injil. Tapi ada yang kedua, Paulus sedang nulis, saya ini seorang hukuman loh. Dia menulis kayak gini tujuannya apa? Salah satunya adalah supaya proposal yang diajukan ke Filemon itu tembus. Lihat, jadi di dalam berelasi pun harus tahu caranya. Kalau kita nggak ngerti cara berelasi, makanya ingat kemarin kita pelajari Lukas 16, apa? Anak-anak dunia ini lebih cerdik kepada sesamanya daripada anak-anak terang. Di sini Paulus sedang menunjukkan kecerdikan berelasi di dalam antara satu dengan yang lain. Makanya kita mesti belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu sudah memberikan sebuah penjelasan yang sangat baik. Bagaimana sih kita berelasi dengan sesama kita? Dengan cerdiknya harus seperti apa sih? Paham ya? Jadi ini jadi sekali lagi ya, kita jangan melihat Paulus ini sebagai ahli bicara yang kayak cowok-cowok buaya darat gitu. Bisa ngomongnya nih jago ya. Speaknya mantep nih gitu. Enggak kayak gitu. Ingat, Paulus itu gagap bicara. Kalau ketemu orang dia nggak berani. Kita tahu dari mana? 2 Korintus. Dia itu bukan orang yang berani kalau ketemu orang. Itu ditulis di 2 Korintus. Justru dia kalau nulis surat jago, tapi kalau ketemu kayak saya malu-malu. Nah, lo semua. Oke ya, pahami ya, ini ya. Jadi kita harus ngerti. Yang pertama yang kita lihat adalah Paulus sedang membagi keadaan dirinya. Makanya kalau ada orang yang memiliki interaksi personal yang sangat luar biasa, pasti orang itu akan senang untuk membagi keadaan dirinya.
Misalnya kita masukkan ini ke dalam situasi suami istri misalnya. Udah pasti kan keintiman di dalamnya sudah pasti terjadi ya. Udah pasti itu terjadi. Nah, seharusnya si suami atau si istri akan dengan nyaman membagi keadaan dirinya kepada orang lain. Kok orang lain? Kepada pasangannya. Maksudnya sih itu. Kok kepada orang lain share-nya? Kan gak lucu. Jadi kalau dia lagi ada ini segala macam, pasti orang pertama, tempat pertama dia mencurahkan isi hatinya adalah pasangannya. Kasihan tuh yang tadi teriak istrinya. Kita doakanlah supaya dia cepat punya istri ya. Nah, itulah yang harus kita maknai. Kenapa bisa Paulus mencurahkan kayak gini? Karena Filemon itu dekat dengan Paulus. Itu ya. Jadi ini juga menjadi pertanda kalau teman-teman, kalau saya belum bisa bercerita tentang keburukan saya sama teman-teman, jangan-jangan kita belum begitu dekat. Itu ya. Jadi ini yang pertama yang harus kita lihat, yaitu Paulus di dalam interpersonal relationship kita belajar untuk membagi keadaan diri kita kepada yang lain. Kalau kita lagi lemah, bagilah kelemahan itu. Kalau kita lagi kelebihan, bagilah ke 5680908101 atas nama Samuel Evans. Kalau kalian mungkin lagi ada di dalam kegalauan, bagilah. Ya, jangan disembunyiin. Ya. Kita kebiasaan ya menyembunyikan segala sesuatu sampai akhirnya kita sendiri hancur karenanya. Percayalah, lu kalau nyembunyiin apa-apa, relasi satu hal yang kita sembunyikan aja nih, padahal nggak ada hubungannya sama gereja, tapi satu hal itu sembunyikan, itu akan mempengaruhi relasimu di dalam gereja. Jadi kalau orang yang terbiasa kayak gimana, tiba-tiba keadaannya berubah, percayalah, dia pasti sedang ada apa-apa. Jadi sekali lagi, kalau di gereja, kalau kamu punya sesuatu yang tidak enak di luar, pasti akan terbawa kepada gereja juga. Paham ya? Yang kedua yang akan kita bahas dari cara Paulus untuk interpersonal relationship. Yang kedua adalah Paulus menunjukkan kasihnya kepada Filemon. Sekali lagi, Paulus menunjukkan kasihnya kepada Filemon. Yang pertama tadi Paulus membagi keadaan dirinya kepada Filemon. Yang kedua, Paulus menunjukkan kasih kepada Filemon. Menunjukkan kasih dengan cara apa? Lihat. Pertama, ditulis namanya di ayat 1. Filemon yang kekasih. Itu udah jelas ya. Jadi kita nggak usah panjang-panjang gubris. Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Lagi-lagi kalau di zaman sekarang teks ini muncul, biasanya orang ini akan dibilang palsu, betul nggak? Tapi Paulus nulis kayak gini. Ya nggak? Kita kalau zaman sekarang tuh kayak gini-gini udah nggak ada tuh. Memuji orang dengan tulus akan dianggap sebagai bohong loh. Betul nggak? Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk itu. Mau ngomong apa sekarang? Nah, itulah makanya kebiasaan dunia selalu melawan kebiasaan firman Tuhan. Jadi sekarang dunia, coba bayangin. Kapan lo akan ngomong jujur sama teman lo? Kita akan ngomong jujur sama teman kita kalau kita mau kritik dia doang. Betul apa betul? Jadi kalau kita mau kritik, gue mau jujur nih sama lo. Lo kayaknya ini. Betul gak? Tapi pernah gak? Gue mau jujur nih sama lo. Lo hari ini bagus banget. Gak ada, pasti akan, apa sih? Betul gak? Kita tuh hanya akan mau jujur sama orang lain kalau kita mau kritik singkong. Keripik ya. Kritik orang lain. Jadi kalau kita mau kritik orang lain, wah kita baru deketin dia nih. Setelah deket, kita kasih. Sebenarnya gini sih bro, itu. Ya enggak? Ya enggak? Iya atau iya? Jadi kedekatanmu itu tujuannya adalah pengkritik. Engkau dekat sama orang lain supaya kau bisa mengkritik orang lain. Tapi pernah nggak? Aceh lu ganteng banget dah. Gue liat-liat lu berotot banget sekarang. Sedap.
Pakai sampo apa? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Pakai berotot banget pakai sampo. Nah ini, ya nggak? Kita sering kali mau jujur sama teman kita, mau terbuka sama teman kita. Kalau kita mau kritik, atau nggak kritik, kasih masukan. Sama aja bro. Tapi kalau kita puji dia, Lori bagus gitu. Atau terus kadang-kadang kalaupun nguji, Lori bagus. Gimana sih caranya supaya bisa sebagus itu? Apaan sih? Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Sekali lagi, kita itu terlalu cringe kayaknya kalau memuji orang, tapi kalau mengkritik orang kita nggak ada cringe-nya. Dan usaha kita untuk mengkritik orang lain itu jauh lebih besar daripada usaha kita untuk memuji orang lain. Betul apa betul? Bertobat! Kalau kita berani mengkritik orang, tirulah Paulus. Paulus nggak ngeritik, tapi dia juga bilang, kamu saudara kekasih saya. Osvaldo, kamu saudara saya. Coba ngomong kayak gitu. Coba Vini ngomong sama Hani. Tuh kan cringe kan? Cringe pasti. Coba Kevin ngomong sama Ray. Tuh cringe juga. Gak usah, lu mah terlalu overexpose. Nah ini yang terjadi. Kita tuh cuman bisa dekat sama orang dalam rangka ingin mengkritik atau apalah untuk mengambil keuntungan dari dia, tapi untuk memuji enggak. Tapi lihat, Paulus bilang Filemon yang kekasih, terus dia sebut nama-nama ini. Nah kemungkinan besar memang, oh ya saya belum menjelaskan konteksnya. Jadi gini, Onesimus ini siapa? Onesimus ini adalah hamba yang kerja di tempatnya Filemon, di tempat gereja ini. Dan ini adalah konteksnya kalau nggak salah di gereja Kolose. Oke, di gereja Kolose. Dan tiba-tiba satu kali ini ada dua tafsiran. Onesimus ini mencuri. Ada tafsiran yang bilang bahwa Onesimus ini mencuri dari Filemon, makanya dia cabut, terus kemudian atau makanya dia masuk penjara. Yang kedua, ada yang bilang bahwa Onesimus ini kabur dari perhambaannya dan dia harus dipenjara. Nah, waktu di penjara dia ketemu sama Paulus. Jadi ini ya, ngerti ya? Makanya dibilang tadi di sini Onesimus ini pernah merugikan baik Filemon maupun ada nama-nama ini, Apfia, Archippus dan teman-teman jemaat di rumahmu. Jadi ini adalah pihak-pihak yang dirugikan juga. Tapi kita harus melihat juga, Paulus ngomong kayak gini bukan hanya dalam arti ingin sekedar supaya proposalnya diterima sama Filemon, tapi dia juga mengatakan ini, kita harus memahami ketulusan orang dalam berbicara. Tapi memang di dalam konteks kita zaman sekarang kalau ngelihat kayak gitu, tulus dari mana? Kita nggak bisa melihat itu, karena kita kebanyakan di dalam dunia sekarang ini udah terlalu baik disusupi dengan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang orang lain lakukan, sehingga kita tidak bisa lagi melihat ketulusan orang di dalam berbicara, di dalam memuji. Bahkan di ayat 3 kita lihat Paulus ngomong apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini ada yang pernah ngechat kalimat kayak gini ke orang lain? Selain ulang tahun? Cringe pasti, betul gak? Aneh. Kyo, kasih karunia. Aneh gak? Aneh ya? Tiba-tiba Acien chat Osvaldo. Oh kalau mereka kayaknya masih nggak aneh deh. Misalnya Jere chat Jevanya, Kak Jep, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Cringe nggak? Pasti cringe buat Jere. Nah maksud saya gitu, ini ya. Jadi hari ini memang tidak terlalu filosofis yang kita khotbahkan, praktikal. Tapi praktek-praktek ini yang udah nggak ada di dalam gereja. Jadinya apa? Sepi. Jadi kita tuh terbiasa kita tuh terbiasa dengan relasi-relasi yang ya udah. Ngerti nggak? Yang sudah tidak ada lagi keindahan relasi di dalamnya. Yang udah nggak, dan kita tidak mau memilih cara yang ribet untuk berelasi dengan orang lain. Kita maunya ya udah tek. Ini zaman yang sekarang semua serba simple. Tapi kadang-kadang kesimpelan itu tidak menunjukkan keindahan juga.
Gue mau kasih contoh, tapi gue mau kasih contoh lewat permainan piano. Boleh dibuka pianonya? Kamera tolong. Ini boleh dibuka, Put? Mic-nya Hani. Halo. Kedengeran nggak? Nggak ya? Nah, perhatikan. Nggak ya? Jadi kita akan coba ini. Kalian tahu lagu Sembah dan Puji Penuhi Tatamu, tahu kan? Sembah dan puji. Nah, itu ya, tolong nyanyikan. Susah. Ini buka nggak sih? Ah ya, ini buka ya. Oke. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oke, dengerin chordnya baik-baik. Sembah dan puji penuhi tatamu. Nah, ini yang gue mainin chordnya adalah A, E, F crash minor. Oke? Sekarang gue akan mainin dengan cara yang lain. Sembah dan puji. Lebih indah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Sekali lagi ya, mungkin gak ngerti ya. Tolong keyboardnya digedein lagi di luar. Kalau bisa sampai Istiqlal. Ini yang pertama dulu ya, yang pertama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ini yang pertama. Oke, dengar ya. Ini yang kedua. Sembah dan puji penuhi tatamu. Nah, lebih enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, gue kasih tahu nama-nama chordnya, oke? Yang pertama itu gue cuman pencet A, E, F crash minor, oke? Yang kedua, yang gue pencet adalah A, E on Gis. Pernah dengar chord E on Gis? E on G crash. Yang ketiga adalah F crash minor. Lebih indah yang ribet atau lebih indah yang simple? Nah, gue lanjutin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Nah ini nih. Sembah dan puji penuhi tatamu. Itu ya chordnya ya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ini yang pertama ya, oke? Ini gue akan mainin yang kedua sekarang. Sembah dan puji penuhi tatamu. Lebih enak yang pertama yang kedua? Gue kasih tahu nama chordnya ya. Nah, yang pertama itu chordnya adalah yang gue mainin D, sembah dan puji, E, C crash minor, F crash minor. Semua tahu lah ya chord-chord itu ya. D, E, C crash minor, F crash minor. Tapi chord yang kedua yang gue mainin adalah D, E on D, terus kemudian Gis diminished on F, F crash minor 7. Lebih ribet gak? Tapi lebih indah nggak? Nah itu yang mau gue tunjukin di sini adalah tidak selalu yang simpel itu adalah yang indah. Tidak selalu yang simpel itu adalah yang indah. Bisa aja kita mengalami keindahan dari hal-hal yang ribet. Tetapi tentu kita harus tahu di dalam hal yang ribet ini caranya seperti apa. Gak semua orang bisa main kayak gitu, bukannya main kayak saya. Karena kenapa saya bisa main seperti itu? Karena saya sudah terbiasa untuk melatihnya, terus sudah terbiasa untuk punya jam terbang untuk itu. Jadi sekali lagi, berelasi pun di dalam kita, kalau kita mau berelasi dengan orang, kadang-kadang tuh kita harus menempuh jalur-jalur yang sangat panjang, harus seperti apa, bagaimana, dan jangan terlalu lugas, harus dengan apa, seperti Paulus ini menunjukkan kasih dengan cara apa? Memberkati orang lain dan lain sebagainya macam. Itu harus ditunjukkan. Supaya apa? Relasi ini bukanlah relasi yang sepi, bukanlah relasi yang kering, tetapi relasi ini adalah relasi yang indah. Ingat, keribetan tadi main piano itu memberikan keindahan. Betul nggak? Inilah yang kita jarang dapatkan di dalam hidup. Apa? Keindahan di dalam berelasi. Kita menganggap relasi itu ya udah, yang penting kamu tahu saya tahu. Oh enggak, akhirnya apa? Relasinya
tidak ada keindahan di dalamnya. Padahal Tuhan menciptakan segala sesuatu itu bukan hanya untuk dimengerti, tapi juga untuk dinikmati. Termasuk relasi harus bisa dinikmati. Dan bagaimana sesuatu itu bisa dinikmati kalau nggak indah? Ya, bagaimana sesuatu itu bisa dinikmati kalau nggak indah? Tapi kalau misalkan lagi pacaran gitu terus berantem, situasi ini nggak indah, oke saya putusin aja. Nggak gitu ya, tolong. Nggak gitu. Ramjo langsung sip-sip aja belakang. Nah jadi perhatikan baik-baik, oke? Perhatikan baik-baik. Paulus menunjukkan kasih kepada Filemon dengan banyak cara. Yang pertama, dia memberkati Filemon. Di ayat 3 mengucapkan kalimat-kalimat berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Yang memberkati adalah Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tapi tentu teks ini diucapkan kepada Filemon yang dia kenal imannya seperti apa. Bukan kepada orang sembarangan. Misalnya, kalau kita nanti baca surat-surat Paulus, tidak semua surat Paulus mengucapkan kalimat berkat. Salah satunya adalah Galatia. Galatia, Paulus nggak ngomong kalimat berkat, dia langsung marah-marah di situ. Lo bisa-bisanya nggak percaya Injil, lo percaya Injil yang lain. Wah itu ngeri tuh Galatia itu. Nah ini makanya kita harus mengerti. Makanya kenapa Paulus bisa ngomong kalimat berkat ini, kalimat-kalimat berkat seperti ini? Tentu karena dia mengenal siapa Filemon. Dia tahu juga, bahkan dia coba lihat ayat 4 dan 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Jadi pertanyaannya, ini apakah Filemon diingat cuma sekali doang? Enggak. Dan setiap kali, berarti kan sering. Setiap kali Paulus ingat Filemon, dia ngapain? Ngucap syukur. Coba, pernah nggak lo ingat temen lo terus aku ucap syukur nih atas hidupnya dia di hidupku? Ada nggak, pernah nggak kita merasakan itu? Pernah nggak kita betul-betul mengucap syukur karena kehadiran teman kita? Minimal yang ada di sebelah lo lah hari ini. Aceh mengucap syukur gak sama saudara-saudaranya? Vini paling mengucap syukur pasti dia ya. Puji Tuhan dia paling pelaku firman dah. Nah, termasuk yang di online. Coba, pernah gak kita mengucap syukur karena kehadiran sesama kita? Pernah gak kita, inilah yang tidak ada di dalam gereja, yang bahkan tidak ada di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita yang kita ingat kalau teman kita apa? Dia kayaknya kurang. Kenapa selalu kurang? Kenapa dia kurang terus? Kenapa saya melihat orang lain yang saya lihat adalah kurang? Coba, kenapa? Engkau gak bisa mengucap syukur karena dia hadir di hidupmu. Hei, bisa gak kita belajar hari ini? Setiap kali kita ingat Wellman, makasih Wellman, aku mengucap syukur karena setiap kali saya pindah, kameranya pun digeser sama dia. Contoh, ayo dong. Jadi teman-teman, kalau kita khotbahnya agak sedikit lawak, mohon maaf ya, supaya nggak ngantuk ya. Karena ibadah jam 2 siang adalah perjuangan membangun candi. Ya, asik kan? Asik. Puji Tuhan ya. Makanya besok kita akan kalau bisa setiap satu tidurlah jam 10 malam, bangun jam 12 siang. 14 jam tidur. Itu kayak latihan meninggal dunia ya. Oke. Kita lanjut ya. Ayat 4 dan 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat kau dalam doaku. Tapi apakah dia ngomong kalimat kayak gini? Lagi-lagi kalimat kayak gini kan kalimat yang kalau zaman sekarang orang dengar adalah kalimat yang geli banget sih. Bener gak? Hei, Ray, aku mengucap syukur sama Tuhan setiap kali aku ingat engkau. Tapi ada dasarnya. Paulus ngomong gini pakai dasar. Ayat 5. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus.
Jadi kenapa dia mengucap syukur? Apakah karena tidak ada alasan? Ada alasannya. Kenapa? Karena Filemon bekerja keras dan menunjukkan imannya. Maka saya harus ngomong, kita kadang-kadang ucapan syukur kepada orang-orang, kita mengucap syukur kepada kehadiran orang itu kadang-kadang hanya karena dia mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan-curhatan doang. Betul apa betul? Wah, makasih ya udah mau dengerin curhat aku. Makasih ya udah selalu bersama aku di dalam keadaan sedihku. Aku mengucap syukur karena kehadiranmu. Tapi kali ini Paulus menunjukkan dia mengucap syukur. Kenapa? Filemon imannya dilihat banyak orang. Bahkan sampai ke Paulus yang lagi di penjara pun imannya Filemon kedengaran. Ada nggak kita mengucap syukur hari ini karena orang-orang yang telah bekerja keras bagi real dan reveal ini tetap sustain? Ada nggak? Ada nggak kita menghargai orang-orang yang telah berjuang untuk melayani Tuhan yang ada di dalam real maupun reveal? Ini harusnya kita mengucap syukur kepada mereka. Kenapa? Karena adanya mereka, rumah ini terus berdiri. Coba kalau nggak ada orang-orang yang melayani di sini, udah hancur kita dari kapan tahu. Tapi karena ada orang yang mau berdiri melayani di rumah ini, melayani real, melayani reveal. Coba lihat hari ini jumlah kita udah terus bertambah. Ya, terus bertambah. Ya sebentar lagi lah kita bisa menginvasi dunia ini. Nah jadi ketuanya adalah Rapjo. Ketua aliansi. Nah jadi ini yang kita harus perhatikan, bagaimana kita mengingat orang lain dan mengingat apa yang telah dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya harus men-encourage buat teman-teman di sini yang bilang saya Kristen tapi imannya belum bisa dilihat oleh sesamamu. Ayo, mari berbuah. Mari bekerja. Mari di dalam gereja ini kita melayani bersama-sama. Supaya apa? Kita bisa menikmati imanmu dan kami dan kita semua bisa mengucap syukur karenanya. Karena ketika seseorang berbuah, kita semua bersuka cita. Waktu semuanya bisa berbuah, kita semua bersuka cita. Dan inilah keadaan yang indah di dalam gereja. Apa? Kita mengalami sukacita yang limpah karena semuanya berbuah. Maka mari bersama-sama di dalam gereja ini kita bertumbuh sehingga waktunya ketika kita sudah harus berbuah, kita berbuah dan semua yang ada di dalam gereja ini menikmati buah tersebut. Amin. Itu yang kedua, poin kedua. Poin ketiga, terakhir. 1 menit aja yang kita bahas, yaitu ayat 6. Yaitu Paulus menggumuli dan bergumul bersama Filemon. Ayatnya ngomong gini, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi persekutuan di dalam iman, persekutuan di dalam iman, relasi dengan gereja, relasi dengan orang-orang, itu mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Jadi dari adanya persekutuan itu, Filemon jadi tahu yang baik itu seperti apa. Dia pun bertumbuh dan dengan demikian itu mengerjakan juga, menyenangkan juga hatinya Paulus, menghibur hatinya Paulus. Jadi pertumbuhan itu dinikmati baik oleh Filemon maupun oleh Paulus. Dan inilah pergumulan dan yang pergumulan Filemon dan juga itu yang digumuli oleh Paulus juga. Makanya yang harus kita sama-sama pikirkan saat ini adalah interpersonal relationship. Artinya kita mau menggumuli orang lain dan bergumul bersama orang lain. Interpersonal relationship artinya kita mau menggumuli orang lain dan bergumul bersama orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau engkau punya relasi persahabatan di dalam gereja ini, coba pikirkan sahabatmu siapa di dalam gereja ini. Dan setelah itu, coba pikirkan, engkau tahu nggak pergumulan dia apa? Paling doa kita doa-doa klise. Apa? Tuhan, semoga dia bertumbuh di dalam iman. Paling itu aja, betul?
Paling itu aja. Tapi itu artinya jangan-jangan engkau hanya melihat gambaran umum, tapi engkau nggak mengenal dia secara khusus, secara pribadi. Engkau nggak ngerti pergumulan dia. Makanya sekarang kita seharusnya di dalam gereja ini, mari, kalau kita bilang kita memiliki interpersonal relationship, kenali siapa yang ada di dalam gereja ini. Mungkin kita nggak bisa ya, sekali lagi kita nggak mungkin bisa punya relasi yang intim sama semua orang, oke? Nggak mungkin, saya percaya itu. Dan jangan tersinggung kalau emang engkau tidak di-invite ke dalam golongan kami gitu, misalnya. Bahasanya nggak enak ya. Jadi kalau engkau tidak terlalu ada orang-orang yang tidak terlalu intim samamu, ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya di dalam gereja ini ada yang intim denganmu. Paham nggak konteksnya? Tidak semua orang akan intim dengan saya, paham? Terutama apalagi perempuan-perempuan, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, ya sangat susah. Nah, tetapi yang harus kita pikirkan adalah setidaknya di dalam gereja ini ada orang-orang yang mengerti saya secara lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi. Paham nggak? Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa saya dekat dengan orang itu? Simple. Saya mau menggumuli orang ini dan saya tahu pergumulannya apa dan saya mau bergumul bersama dengan dia. Itulah yang memperlihatkan kalau kita betul-betul memiliki interpersonal relationship dengan orang itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda mengenal pergumulan sahabatmu? Jangan-jangan nomor satu tadi apa? Poin pertama? Jangan-jangan karena dia belum bisa membagi keadaan dirinya. Kenapa dia belum bisa membagi keadaan dirinya? Jangan-jangan karena engkau dan dia sama-sama tidak memiliki interpersonal relationship yang mendalam. Jadi mengerti bagian ini teman-teman semua? Jadi di dalam bagian ini Paulus sedang menerangkan kepada kita bagaimana relasinya dengan Filemon. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita sekali lagi di dalam relasi harus berjuang. Mari kita juga berjuang di dalam berdoa, tidak hanya di dalam berusaha. Maka kalau kita mau membangun relasi yang baik di dalam gereja ini, berdoa. Apa? Berdoa. Ini yang sudah ditinggalkan banyak orang. Orang hanya mau berusaha, tidak mau berdoa. Mau jadi apa usaha itu? Mari, orang yang berusaha, berdoa harus lebih keras. Orang yang melayani, berdoa harus lebih keras. Kita ini nggak bisa melakukan kebenaran tanpa berdoa. Kita nggak bisa melakukan interpersonal relationship yang baik tanpa adanya doa. Ini sesuatu yang penting yang dilupakan oleh banyak orang. Mari berdoa bagi orang-orang yang memang engkau ingin dan juga ingin kau gumuli dan bergumulah bersama dengan dia. Termasuk termasuk bagaimana pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Termasuk hamba Tuhan di sini. Doakan. Saya udah sering share pergumulan gereja kita apa. Doakan itu pergumulan kita bareng-bareng. Dan disitulah ketika kita tahu visi misi dan juga pergumulan gereja ini bareng-bareng, disitulah kita akan punya interpersonal relationship juga dengan baik. Maka mari. Yang pertama tadi apa? Paulus membagi keadaan dirinya. Yang kedua, Paulus menunjukkan kasih. Dan yang ketiga, Paulus menggumuli dan bergumul bersama Filemon. Itu yang kita bahas pada siang dan sore hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan. Silakan ditampilkan di layar kaca Anda.